dan berkatilah kami semua yang mendengarkan firman. Kiranya firman memotivasi kami untuk bertumbuh semakin hari menjadi seperti Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul yang sedikit shock, sedikit keras ya. Saya menyampaikan tentang menjadi sempurna atau murtad. Saudara, kadangkala kita mau menjadi orang yang di tengah-tengah, tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita tidak ada bagian yang di tengah. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus menjadi sempurna. Kalau saudara tidak mau menjadi sempurna, maka pilihannya saudara akan semakin lama menjadi semakin lama meninggalkan Tuhan dan murtad. Ini adalah satu fakta yang diceritakan oleh Alkitab. Ya, kadang-kala kita mendengar satu pepatah yang mengatakan seperti ini: ketidaksempurnaan milik kita, sedangkan kesempurnaan milik Allah. Pernyataan itu membuat kita akhirnya mengatakan untuk menjadi sempurna itu mustahil. Betul enggak? Wah, nggak mungkin dong. Pasti menjadi orang Kristen itu nggak mungkin benar-benar hidup suci terus selama kita ada di dunia. Pasti akan ada kalanya kita akan jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus mengatakan bahwa kalau Alkitab berbicara hendaklah engkau sempurna, berarti kita bisa sempurna. Kecuali kalau kita menganggap bahwa firman Allah itu bohong. Kecuali kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu pura-pura menyampaikan kepada kita firman-Nya. Tetapi pada faktanya sebenarnya Tuhan itu tahu kemampuan kita. Tuhan itu tahu bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman Allah itu pasti bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa mencapainya kalau kita mau memperjuangkannya. Makanya hari ini saya mau katakan pada saudara, tidak ada kata sedang saja. Tidak ada kata milih yang di tengah, nggak terlalu rohani, juga nggak sampai meninggalkan Tuhan. Nggak ada, saudara. Semua itu mengarah kepada dua kutub. Kalau saudara mau bertumbuh ya terus ke arah sempurna, atau kalau saudara mau tenang saja menjadi orang Kristen, maka tunggu waktunya. Lama-lama saudara akan jauh dan meninggalkan Tuhan. Mungkin saat ini saudara mengatakan nggak mungkin saya meninggalkan Tuhan, tapi itu yang terjadi. Saya nanti ini akan menyampaikan satu kisah, satu cerita yang memang benar-benar terjadi di penerima surat Ibrani yang mengalami hal yang seperti itu. Dia adalah orang yang mulanya adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang menderita bagi Kristus, hartanya dirampas, mereka dianiaya, mereka dipertontonkan pada waktu, difitnah, diejek di depan banyak orang, dan mereka bertahan, mereka kuat. Tapi ketika surat Ibrani disampaikan, penulis Ibrani mengatakan, janganlah engkau murtad. Kalau engkau sudah pernah menerima sesuatu yang baik kemudian engkau murtad, maka tidak akan ada lagi korban yang bisa menebus dosamu. Nah, kita beberapa hari lalu ya, minggu lalu ya, merayakan Paskah. Ya, kita merayakan pengorbanan Yesus. Mungkin waktu Paskah kita bisa menangis, merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tapi hati-hati saudara, semuanya itu akan berlalu dari kehidupan kita kalau kita menjadi orang yang tidak sempurna atau yang lambat secara rohani. Oke, apa kata Alkitab tentang kesempurnaan? Mari kita akan baca bersama-sama dalam Matius 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Sudah menemukan bersama-sama? Amin. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca Alkitabnya bersama-sama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu
yang di surga adalah sempurna. Bapak saudara siapa? Kalau bapak saudara iblis, pembohong, ya suka bohong. Pendusta, ya suka pendusta. Tapi Bapa kita adalah Bapa di surga yang sempurna. Makanya dikatakan haruslah kita sempurna sama seperti Bapa kita. Kita bukan anaknya orang lain. Kita anak Bapa kita di surga. Mungkin kita punya Bapa di dunia ini. Aduh, Bapa saya itu di dunia ini tidak pernah jadi berkat. Hidupnya senang-senang terus. Saya juga Bapak saya. Saya ingat Bapak saya itu hidupnya senang-senang terus, cari kesenangan terus, cari judi lah, yang wanita lah, yang macam-macam begitu. Tapi saya tahu ketika saya percaya kepada Yesus, saya tidak melihat kepada Bapak saya di dunia. Saya melihat kepada Bapak saya di surga yang sempurna. Saya harus menjadi sempurna seperti Bapak saya yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini kan kita dititipkan, namanya dititipkan sementara. Yang benar itu Bapak kita yang sesungguhnya itu Bapak di surga. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan Alkitab tentang sempurna? Kata sempurna di dalam Alkitab itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Jadi orang yang sempurna. Jadi kalau ayat ini mengatakan hendaklah engkau sempurna, ini berarti bukan berarti bahwa kita benar-benar adalah orang yang sempurna, perkataannya benar-benar perkataan yang wah, kudus terus. Nah, itu memang itu sasarannya begitu. Perbuatannya kalau perlu nggak usah tidur, setiap kali baca Alkitab gitu ya, setiap kali menyembah Tuhan. Nah, yang dimaksud sempurna itu jangan dalam pandangan saudara tidak ada cacat celah. Tetapi yang dimaksud sempurna itu memiliki tingkat kedewasaan rohani yang tinggi. Tingkat kedewasaan rohani itu berbicara bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi, bagaimana seorang dewasa rohani itu menanggapinya. Ya. Apakah seorang dewasa, kalau kita ya secara manusia ya, kita bertumbuh dari anak menjadi dewasa. Apakah kalau dewasa tidak boleh makan permen? Ya boleh. Apakah kalau dewasa tidak bisa nangis seperti anak-anak kecil? Bisa, nangis sampai enggak apa-apa. Itu bukan wujud dari kekanak-kanakan, tidak. Tetapi kedewasaan itu diukur dari mana? Bagaimana dia bisa membedakan apa yang jahat dan yang baik. Dan orang dewasa itu biasanya adalah orang yang bertanggung jawab, mengerti tanggung jawabnya, mengerti tujuan hidupnya, jalannya gak asal mengalir. Itu namanya dewasa rohani. Kalau saudara mau melihat contoh orang yang dewasa rohani atau orang yang sempurna, itu adalah Yesus. Pernahkah Yesus mengeluh sakit? Ya pernah. Kalau sakit ya ngeluh saja, sakit nggak apa-apa. Pernahkah Yesus berjuang untuk berusaha menghindari menghindari nurut sama Tuhan? Ya pernah. Ingat di Getsemani, Tuhan Yesus berjuang itu. Tuhan merasakan bagaimana dia menghadapi ketaatan, tapi ketaatan yang membawa kepada penderitaan. Wah Tuhan, kalau aku harus begitu, bagaimana Tuhan? Aku sudah tahan ini. Tapi dia berjuang dan kemudian dia memilih taat kepada Tuhan. Nah begitu. Jadi itulah yang menjadi seperti Yesus. Menjadi dewasa secara rohani adalah orang yang memiliki sasaran di dalam hidupnya. Orang yang berjuang untuk semakin hari menjadi seperti yang Yesus harapkan di dalam hidup kita. Itu namanya sempurna atau dewasa. Mungkinkah orang yang sempurna atau orang yang dewasa rohani jatuh dalam dosa? Ya mungkin. Saya harus katakan mungkin. Mungkinkah kita benar-benar hidup tanpa kebohongan? Mungkin sesekali kita bohong juga. Keceplos, ngomong, jawabnya sudah makan ya Pak? Karena kita sungkan lupa. Sudah padahal belum makan. Itu kan bohong walaupun kecil. Tapi kan saya sungkan, kalau saya bilang belum makan nanti dia pikir minta makan. Nah, biasanya orang Jawa gitu. Mungkin kita keceplosan
dia itu tidak akan melakukan dosanya berulang-ulang kali. Dia selalu bertumbuh, selalu lebih baik daripada hari sebelumnya, selalu punya gairah untuk melayani Tuhan lebih daripada sebelumnya, bukan semakin menurun. Oke. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini memberi contoh kepada kita bagaimana orang yang tidak dewasa rohani, bahaya ketidakdewasaan. Ada pilihan seperti yang saya katakan, bahwa orang yang tidak dewasa rohani atau orang yang disebut anak kecil secara rohani, orang itu pasti akan lama-lama menuju kemurtadan. Ini yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Mari kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 5, ya. Ibrani pasal 5 mulai ayat 11 sampai 6 ayat 8. Ini sebenarnya adalah rentetan cerita, rentetan nasihat oleh penulis Ibrani karena menghadapi jemaat Ibrani yang lagi goyah imannya. Ibrani pasal 5 mulai ayat 11. Saya akan membacakannya untuk saudara ya, karena banyak, saya akan memilih. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu, perhatikan, telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan, memberitahukan kepada kita, usia kita mengikut Tuhan tidak berbanding lurus dengan kedewasaan rohani. Saya mengatakan lagi kepada saudara, seorang yang sudah lama mengikut Tuhan belum tentu dia dewasa rohani. Seorang yang sudah lama melayani Tuhan belum tentu dia tidak lamban secara rohani. Berhati-hatilah saudara. Ketika kita menjadi jemaat sejak kita masih kecil, bahkan ada yang dikatakan, kapan kamu terima Yesus? Sudah dalam kandungan, Bu. Dalam kandungan terima Yesus, bisa enggak ya? Artinya dia sebenarnya mau ceritakan, saya itu sudah dikandung dari orang Kristen, nenek moyang saya Kristen, bahkan di antara keturunan nenek moyang saya ada yang jadi pendeta, bahkan saya keluarga pendeta. Tidak menjamin saudara usia saudara mengiring Tuhan, kelamaan saudara melayani Tuhan, tidak menjamin saudara bertumbuh secara rohani. Ini yang terjadi di jemaat Ibrani, jemaat yang ditujukan oleh surat Ibrani. Perhatikan pada pasal 6 ayat 4 sampai 8. Ini kemudian menjadi teguran. Pasal 6 ayat 4 mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan, di muka umum. Ayat ini mengatakan bahwa penerima Ibrani ini tergoda untuk murtad dan meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaan. Why? Kenapa? Padahal di ayat 4 dikatakan mereka pernah mengalami diterangi hatinya, mereka pernah mengalami karunia Roh Kudus. Jadi mungkin ada di antara mereka yang mengalami baptisan Roh Kudus. Wow, berbahasa
antara kaum muda kami. Saya sendiri mengalami baptisan Roh Kudus pertama ketika saya muda, kaum muda. Saya ingat pada waktu itu setiap hari ini anak-anak yaitu usia sekitar anak kelas 5-6 SD. Dia tidak kumpul dengan guru sekolah minggunya, berdoa menyembah sepulang sekolah masih pakai seragam. Bahkan ada di antara mereka kan anak-anak sekolah minggu, tidak semua dari Kristen. Ada yang sampai orang tuanya pernah narik dia dari gereja, suruh dia pulang. Tapi dia nangis, dia ingin tetap di gereja, ya kan? Tapi kemudian dia meninggalkan imannya dan tidak tahu imannya. Apakah mungkin dikatakan ada orang yang mengecap firman yang baik, orang yang mengecap firman yang betul, dia mengalami janji Allah, dia mengalami berkat Tuhan, dia mengalami Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tapi saudara, itu sekedar lagu. Pada saat saudara menyanyi lagu itu, saudara merasakan enaknya musik apa saudara benar-benar merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saudara? Ya Bu, saya merasa enaknya musik lebih enak. Kenapa? Karena Tuhan baik itu sudah sekian lama di dalam hidup saya. Saya sudah tidak lagi mengalami sekarang. Saya seperti hubungan saya dengan Tuhan so-so. Kata orang barat katakan so-so. So-so itu ya lumayan lah, sedang-sedang saja lumayan. Rohani banget ya enggak, sampai menghidup dalam dosa ya enggak ya. Tapi perhatikan, kenapa kemudian terjadi nasihat ini? Hati-hati engkau telah menjadi murtad, jangan engkau murtad, istilahnya gitu. Kenapa ini terjadi? Kalau saudara melihat konteksnya, nah biasanya ayat ini kan ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Saudara lihat, ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Lamban secara rohani. Diajak maju ini susah. Saya terus terang melihat generasi sekarang beda dengan generasi awal-awal ya. Karena kan generasi sekitar tahun 60-an, tahun kan gerakan Pentakosta muncul tuh 1901 kan, mulai gerakan Pentakosta, berapi-api penginjilan di mana-mana. Kemudian 1960 saya ingat itu awal mula ketika gereja Pentakosta, aliran Pentakosta masuk di Indonesia. Wah, saudara, kalau saudara ingat lagu-lagu lama ya Bapak-bapak ya, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Lagu-lagu lama, lagu-lagu lama yang mengatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Semua lagu-lagu lama masih ingat Bapak-bapak, ibu-ibu, tua-tua, masih ingat nggak pada waktu kita muda zaman dulu? Saya masih ingat. Kami itu mulai kecil diceritakan bahwa mengabarkan berita Injil itu nomor 1. Setiap kali saya duduk di bangku SMP, sejak saya bertobat itu saya kelas 2 SMP ya. Sejak saat itu saya mengerti bahwa saya punya misi. Ketika saya duduk di SMP sekolah, saya selalu mendoakan orang di sebelah saya, Tuhan, tolong supaya teman dekat saya ini percaya kepada Yesus. Saya ditugaskan KKN di Desa Ngajum. Saya berdoa, Tuhan, beri saya kesempatan untuk bisa memberitakan Injil. Saudara perhatikan, kerohanian saya bertumbuh. Saya punya kerinduan menyala-nyala untuk memberitakan Injil, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tetapi pada masa kini ada banyak orang Kristen, lebih banyak orang Kristen dengan semua peralatan yang canggih, musik, multimedia yang luar biasa, tapi hati untuk misi mulai berkurang. Keinginan bersaksi mulai menurun. Keinginan untuk masuk di penyembahan, sampai orang katanya sampai meler-meler gitu zaman dulu. Oh, penyembahan terus gak tahu siapa di samping, siapa di sampai kanan. Pokoknya kalau saya penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan seperti saya berjumpa dengan Tuhan. Itu sudah lalu. Kita cuma kalau penyembahan enak ya musiknya. Kok enak ya? Wah, enak kata-katanya. Apakah kita ketika melakukan penyembahan, apakah ketika
emosional kita, tapi kita tidak tersentuh secara rohani. Berhati-hatilah dengan kelambanan rohani. Bagaimana hidupnya? Otomatis, saudara, orang-orang yang hidupnya tidak rohani, lama-lama dia selalu mengatakan, alah dosa kecil, ora apa-apa. Besok minta ampun, Tuhan ampun. Sedikit bohong gak apa-apa. Kalau yang sekolah sedikit nyontek, kebetulan saya ini sekolah pas lupa gak belajar. Kemarin tuh sibuk pelayanan, gak sempat belajar. Ini kesempatan, gurunya gak lihat, boleh kali ya saya nyontek sedikit aja. Setelah itu nanti saya minta ampun kepada Tuhan. Akhirnya ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai main kecil-kecilan. Ini yang terjadi di kitab Ibrani. Penulisnya mulai susah ya, jadi orang Kristen kok menderita begini ya. Harta dirampas dan segala sesuatu, komunitas saya hilang. Lebih baik saya balik aja ke agama saya, agama Yahudi. Ikut mereka rame-rame ibadah, mengadakan acara korban rame-rame, seru ya. Ikut saja kita. Mereka mulai terancam untuk murtad. Mereka mulai bukan hanya ikut-ikutan, mereka mulai berpikir, benarkah Yesus itu juru selamat saya? Benarkah sebenarnya Yesus itu menggenapi hukum Taurat? Nah, pada waktu itu pertanyaannya ya. Makanya kalau saudara membaca di kitab Ibrani, semua bahas tentang tata cara, upacara zaman dulu di dalam hukum Taurat. Karena apa? Karena mereka tuh mulai ada yang mengagungkan malaikat, mulai ada yang mengatakan aku kembali kepada hukum Taurat, ada yang mengatakan lebih baik aku ikut acara-acara yang upacara-upacara pembaptisan, dan mereka mulai suka berdebat tentang hal-hal yang sederhana. Ketika ketemu tukaran, ketemu konflik, yang didebatkan apa? Ajaran-ajaran yang kata di depan sana, kata ajaran-ajaran yang dasar. Kalau kebaktian sibuk rame saling ngomong, saling menghujat, saling ngilok-ngilok, saling menyakiti daripada saling melayani. Ini yang terjadi ketika seseorang mulai melupakan bahwa kesempurnaan ini adalah target utama dari seorang Kristen. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada akhirnya orang ini lama-lama akan meninggalkan Tuhan. Firman Allah katakan, satu kali akan ada masa penampian. Saudara, masa penampian itu seperti orang ngayak ini loh, saudara ya. Ketika ngayak, maka yang kulitnya akan berkumpul dengan kulit, gak ada isi. Biar gini ya, yang bisa ngayak, habis ngayak, kemudian, nah begitu ditampil, gini kan, keluar tuh yang kulit-kulitnya dari kulit biji padi, atau kalau saya sih suka buat kacang yang dipelontos itu ya, kulit kacangnya begitu terbang yuk. Hanya terpilih orang-orang yang berisi. Satu kali akan ada masa itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak berhati-hati dari sekarang. Firman Allah katakan bahwa kesempurnaan itu harus dikejar. Filipi pasal 3 ayat 12 mengatakan, saya akan bacakannya ya. Dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Aku berlari-lari mengejar. Bukan berarti aku sudah menangkapnya, dia katakan, tetapi aku berusaha untuk menangkapnya. Saudara belum sempurna. Ya, yang lalu Bu, saya sakit hati sama saudara seiman karena dia tuh ngomongnya itu seperti itu. Ya, saya masih punya kelemahan, saya pernah sakit hati. Saya sakit hati dikata-katai oleh suami saya. Saya sakit hati, masih ada. Tetapi firman Allah katakan, kejarlah kesempurnaan. Inginlah untuk bertumbuh, inginlah untuk berubah. Jangan sama seperti hari ini. Kalau hari ini sudah
besok tetap berusaha untuk baca Alkitab. Hari ini saya mau doa pagi kok ngantuk ya Bu ya. Tadi tuh ngantuk. Yo besok. Lah besok tuh anak saya pagi-pagi sudah repot. Gak bisa baca Alkitab lagi, gak bisa berdoa lagi. Ya besok lagi gitu. Selalu ada target yang kita ingin tetapkan untuk bertumbuh, berubah. Saudara, zaman sekarang orang suka kepada kesempurnaan. Saya mencari tayangan, saya kan ininya kan masih nggak bisa ya. Sekarang ini di daerah Korea, daerah Cina itu ya, karena munculnya banyak drama-drama Korea, drama Cina yang wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi itu saya mendengar ya, ada satu artikel yang mengatakan bahwa di Korea rata-rata orang tua itu akan menyiapkan dana besar agar anaknya operasi plastik. Jadi operasi plastik itu sudah biasa di sana, walaupun mahal. Itu seperti kebutuhan buat mereka. Jadi wajahnya yang biasanya bengkak gini jadi tirus gitu ya, pipinya yang pesek jadi mancung. Kalau di sana kan kebanyakan matanya sipit ya, orang Chinese matanya sipit, tapi ini dibelokkan gitu. Wah, jadi semua orang, saudara, waktu saya melihat contoh gambar-gambar ditunjukkan kan, orang yang tembem bisa cantik sekali di dalam film. Kenapa? Karena mereka mengejar kesempurnaan. Berapa banyak dari sini yang muda-muda mengejar kesempurnaan dengan make up, dengan penampilan stylish. Ya. Kita berusaha mengejar kesempurnaan, tapi lupa bahwa ada yang lebih penting yang dikejar, adalah bagian dalam kita. Nah, selanjutnya Ibrani menasihati kita. Nah, mari kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Inilah nasihat Tuhan agar kita bisa menghindari kemurtadan. Ibrani pasal 10, saya akan bacakan dari ayat 22 sampai 24. Atau saya dari 19 ya, karena ini ayat ini mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus. Jadi saudara-saudara, Ibrani 10 mulai ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, dan yaitu diri mereka sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, saudara, karena kita mengalami penebusan Kristus yang kita rayakan pada tanggal 17. Karena itu apa? Perhatikan 3 kata marilah yang ditulis oleh penulis Ibrani. Marilah yang pertama di ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang pertama. Yang kedua, kata marilah yang kedua, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kata marilah yang ketiga, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, kalau saudara meyakini bahwa saudara sudah menerima keselamatan, kalau saudara meyakini bahwa hanya di dalam Yesus jalan satu-satunya yang membawa saudara kepada hidup kekal, kalau saudara meyakini bahwa Yesuslah benar-benar yang telah menjadi sambuan di dalam hidup saudara, seseorang yang berarti di dalam hidup saudara, saudara merasa bahwa hidup saudara berarti, berharga karena Yesus telah menggantikan saudara, maka ada 3 dorongan yang diberikan supaya saudara tidak murtad. Yang pertama, marilah kita menghadap Allah. Jadi tiga kata marilah ini menunjuk kepada 3 sisi dari kehidupan kita. Yang pertama berbicara ayat 22, marilah kita menghadap Allah. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah dalam ibadah kita. Kata marilah yang kedua di ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada kepercayaan kita. Itu berbicara tentang menguatkan iman kita, hubungan kita dengan diri kita. Dan yang ketiga, kata marilah ketiga, marilah kita saling memperhatikan. Berarti itu berbicara bagaimana kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita.
sesama kita. Ayat 22 mengatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ini berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Orang-orang yang ingin bertumbuh menjadi dewasa adalah orang-orang yang memiliki ibadah kepada Tuhan, yang merasakan hubungan dengan Tuhan itu semakin hari semakin lekat, semakin dekat. Lebih dekat daripada orang tua saudara, lebih dekat daripada kekasih saudara. Dia adalah segala-galanya dalam hidup saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika kita ibadah seperti saat ini, ketika kita ikut di dalam puji-pujian, pernahkah kita benar-benar mengalami puji-pujian itu? Saya pernah satu kali mengundang seorang pendeta dari Ambon. Dia memang hamba Tuhan yang biasa dengan praise and worship. Jadi saya waktu itu saya katakan, ayo Pastor Hendra datang ke Pandaan, traininglah WL kami, WL Singer. Dan dia training, saudara. Awal dia training dia hanya mengajak kami semua penyembahan. Setelah itu dia mulai katakan, coba kamu yang WL, saya punya WL itu andalan ya, karena dia itu alumni Sati juga ya. Wah, dia nyanyi, dia menunjukkan suaranya enak saudara, dan bagus dia menyanyi. Tahu nggak, Pastor Hendra katakan, kamu itu menyanyi itu gaya tok apa dari hatimu? Ayo benar, ayo nyanyi yang sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Dia masih nyanyi, kurang, ayo. Dan dia mengatakan begini, seringkali kita yang menjadi WL Singer, nah ini karakter yang WL, menjadi WL Singer hanya menyembah Tuhan pada saat kita memimpin. Tapi apakah di dalam hari-hari kita dipenuhi dengan praise and worship? Wah, saya terus terang saya sendiri dikerjakan pada waktu itu, walaupun saya sudah gembala sidang mereka. Saya melihat sejak saat itu saya berubah. Ketika saya memuji Tuhan, saya berekspresi. Bukan karena saya menunjukkan ekspresi saya, tidak, tapi saya ingin mengatakan bahwa selama saya menyembah, saya juga akan menikmati penyembahan, walaupun saya tidak sedang khotbah, walaupun saya tidak sedang memimpin. Saya ingin mengalami Allah. Jadikan Allah sebagai bagian yang benar-benar saudara alami, bukan hanya ketika saudara melayani, bukan ketika saudara main musik, bukan ketika saudara call, bukan ketika saudara sedang tampil, tetapi mengalami Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya yang dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Setiap ibadah, nikmati ibadah, bukan karena ini hari Minggu yang saya harus datang ke gereja. Kalau enggak, Om Yopi itu mesti panggil-panggil, besok lebih baik saya datang. Bukan, saudara, saya datang ke sini karena saya mau beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Sudah bisa bayangkan, saya tahu gereja ini sudah gereja yang sangat tua. Karena sebenarnya saya berasal dari GPI Tumpang yang Tante Lin berasal dari sini, dan itu gembalanya. Wah, jangan sampai saudara, gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang karena rutinitas datang di ibadah dan tidak mengalami revival, kebohongan rohani. Stop, berhenti, ayo kita maju. Sudah saatnya kita mengalami ibadah dengan luar biasa di setiap ibadah kita. Yang berikutnya saudara, dikatakan di ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Apa artinya? Artinya secara pribadi kita harus bertumbuh, berpegang teguh pada pengharapan. Kita meyakini satu kali Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Tapi jalannya susah kok. Yo, saya kehilangan pekerjaannya. Saya ditinggalkan oleh anak saya nakal dan meninggalkan saya. Anak saya sering menyakiti saya, ya mungkin. Tapi dikatakan ketika kita berpegang pada pengharapan, apa yang saudara perhatikan? Yang saudara perhatikan adalah saya harus bertumbuh sekalipun saya mengalami penderitaan. Ada seorang pengantin baru, istilahnya pengantin baru itu karena dia belum sampai 5 tahun di dalam usia pernikahan. Tukaran suami istri ini. Heran saya. Kalau laki-laki biasanya nggak lapor ya, tapi kalau
Kalau istrinya itu berkali-kali sudah tukaran, bu, dia cek, dia foto, saya baru dipukul sama suami saya, dilaporkan kepada saya. Satu kali kesempatan saya ngomong, Dek, kalau kamu ingin menjadi seperti Yesus, kamu ingin bertumbuh, walaupun kamu dipukul, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Coba kamu bertumbuh, coba kamu melihat ada apa di dalam diri saya yang membuat suami saya marah kepada saya. Ayo bertumbuh. Dan dia mengatakan, iya, saya suka bantah sama suami saya. Nah, saya jadikan suami saya gini. Kalau kamu ingin menyenangkan hati Tuhan, kamu harus mau tunduk kepada suami. Saudara, ada banyak ayat firman Tuhan yang harus kita belajar mengikuti Tuhan. Susah, tetapi itu yang dikatakan kita bertumbuh secara karakter, bertumbuh mengejar. Yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendoakan. Apa artinya? Ya, ini yang hilang di zaman sekarang. Saya tadi sudah mengatakan kita kehilangan hati misi. Kita kehilangan hati untuk peduli dengan orang lain. Karena terlalu beratnya beban hidup kita. Kita bergumul terus dengan diri kita. Kita lupa bahwa ada orang lain yang perlu dikuatkan. Kita lupa bahwa ada orang lain yang perlu mendengar Injil. Karena kita berpusat pada diri kita. Kita berpusat pada gereja kita. Gereja kita membutuhkan pelayanan, betul. Tapi masih banyak pelayanan di luar sana. Tidak semua orang bisa melayani di altar. Tapi semua orang bisa berdoa syafaat buat orang lain. Tidak semua bisa main musik, tapi semua orang bisa memberi salam kepada orang di luar dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Ini artinya apa, saudara? Orang-orang yang dewasa rohani adalah orang-orang yang mengerti tanggung jawabnya untuk menjadi peduli dengan orang lain. Tidak hanya berfokus kepada diri sendiri. Layanilah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Lakukan yang dapat saudara lakukan untuk peduli dengan orang lain. Ketika mendengar ada orang yang sakit, apa yang saudara perhatikan? Aku dewe loro. Jangan berpikir aku dewe loro, aku dewe kurang. Datangi orang itu dan berdoa buat orang itu. Ada orang kekurangan, sudah tidak punya uang, tapi saudara punya satu botol aqua, bawalah satu botol aqua. Saya ingat ketika suami saya sakit beberapa waktu yang lalu, sakit 3 minggu. Ada jemaat datang, dia bawa aqua botol 2, 1,5. Dia katakan, maaf Pak, saya hanya bisa membawa ini. Saya melihat bukan apa yang dibawa, saya melihat kasih dari dia. Memang dia bukan orang yang cukup, makanya dia membawa botol aqua 1,5 gram, 10.000. Sebenarnya untuk peduli kepada orang lain tidak perlu uang, tapi perlu hati. Uang itu mengikut. Mari kita datang kepada Tuhan buat 3 hal ini sebelum kita akhirnya menjadi orang yang korban. Karena kita lamban secara rohani. Bertumbuhlah. Yang pertama, dalam hubungan saudara dengan Allah. Yang kedua, berjuang untuk pribadi saudara agar bertumbuh secara karakter. Yang ketiga, bertumbuhlah dengan sesama saudara. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Kita minta Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita minta Allah mengadakan kebangunan rohani. Tuhan, sekian lama saya mengikut Tuhan, sekian lama saya sudah menjadi Kristen, tapi hari-hari ini saya tetap merasakan bahwa hidup saya adem ayem Tuhan. Saya seperti biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang membuat saya bergairah mengiring Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat saya ingin berapi-api datang kepada ibadah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mendorong saya untuk bermisi, memberitakan Injil, atau untuk saya menolong orang lain. Saya ini seperti biasa saja. Mengapa Tuhan? Apakah saya sedang dalam kondisi lambat Tuhan? Aku mau seperti-Mu Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini, jadikan bejana bagaikan bejana siap dibuka. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita. Aku mau seperti Yesus. Aku ingin dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Aku ingin menjadi bejana yang kemudian dihancurkan, tapi kemudian Tuhan bentuk kembali menjadi bejana yang memuliakan Allah.
ibadah kami, ibadah yang bermakna. Kami mengalami Allah di dalam setiap ibadah kami. Kiranya kami bertumbuh dan meninggalkan kelemahan dan dosa-dosa kami yang membawa kami jauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mulai tahu bahwa kami punya misi. Kami akan memberitakan Injil. Kami akan dipanggil untuk bersaksi kepada Tuhan. Tuhan, beri kami kemampuan untuk bertumbuh. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk dapat bertumbuh ya Tuhan. Sehingga kami akan mencapai kedewasaan rohani seperti yang Tuhan mau. Dan tidak semakin menjauh daripada. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman terus berbicara sepanjang pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada